Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 253 ayat 1.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini. Dari hukum Taurat pertama dan maksudnya begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan 15 sampai dengan 16. Kita baca secara bergantian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1 dan 2. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Reminiscere hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma. Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat 25, saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kata yang menonjol di pasal 4 surat Roma ini adalah kata kebenaran. Bahasa Yunaninya dikaiosune. Dari kata itulah lahir kata pembenaran. Dan pembenaran itu adalah tindakan Allah yang bertumpu pada penebusan yang sempurna yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan pembenaran, maka kita manusia yang berdosa ini menurut penilaian Allah menjadi benar. Tidak akan didakwa lagi karena kita sudah diampuni. Sehingga dengan pembenaran tersebut kita dilayakkan memasuki sorga hidup kekal. Itulah hal penting yang akan disampaikan Paulus kepada jemaat Roma yang kebanyakan berasal dari agama Yahudi. Karena agama Yahudi mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya bila kita mampu melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Tetapi untuk itu Paulus bertanya, mungkinkah kita bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu? Pasti tidak, bukan? Karena melakukan 9 dari 10 hukum Taurat, tetapi melanggar 1 dari ke-10 itu sama dengan tidak bisa sama sekali. Artinya kita tidak akan bisa dibenarkan, kita tidak akan bisa menjadi selamat dengan melakukan hukum Taurat. Lalu sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi benar? Bagaimana supaya kita bisa dibenarkan? Itulah berita Injil yang diberitakan oleh Paulus melalui nats ini, yaitu kita dibenarkan hanya karena pembenaran oleh Allah, bukan karena kita orang benar dari diri kita dan dari usaha kita sendiri, tetapi hanya karena dibenarkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan Abraham? Paulus menandaskan di sini bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ia bersunat. Lalu karena apa? Yaitu karena iman, percayanya. Di ayat 3 Paulus mengutip Kejadian 15 ayat 6 yang berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan di ayat 5 dari nats kita hari ini dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, artinya tidak melakukan hukum Taurat, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Maka sekarang jelas bagi kita rumusnya. Rumusnya adalah agar kita menjadi orang benar menurut ukuran Allah, kuncinya hanya satu, yaitu percayalah kepada Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tentu sekali kita semua sudah mengetahui cerita tentang imannya Abraham. Beberapa hal yang utama tentang itu diterangkan oleh Paulus di perikop tadi, seperti kita dengar di epistel tadi. Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dan secara biologis tidak mungkin lagi akan memiliki keturunan. Tetapi Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di pantai dan sebanyak bintang di langit. Secara akal sehat itu mustahil, tidak mungkin.
Tetapi di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan tadi, Abraham percaya dan Abraham tidak menjadi lemah atau ragu sedikit pun. Abraham menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah iman. Walaupun untuk itu Abraham harus menunggu lama. Mulai dijanjikan Allah hingga menjadi kenyataan itu memakan waktu puluhan tahun. Tetapi Abraham tetap percaya. Masa penantian yang lama itu tidak pernah menggoyahkan atau melunturkan imannya sekalipun sedikit pun. Justru semakin hari imannya itu semakin kokoh. Iman seperti itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenarannya. Karena itulah Abraham digelari sebagai bapa orang percaya. Dan benar saudaraku, semua janji-janji Allah itu benar-benar terjadi. Sarah melahirkan Ishak, yang keturunannya kemudian menjadi bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Semuanya itu bukan karena usaha Abraham, tetapi semuanya itu adalah hadiah, adalah kasih karunia Allah semata bagi Abraham. Karena apa? Karena iman percayanya. Karena itulah kebenaran, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal kita peroleh hanya karena iman percaya saja. Lalu sekarang saudaraku, apa pesan dari nats ini bagi kita saat ini? Kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan keselamatan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi semua orang. Dan di sana hanya orang-orang benar yang akan selamat dan bisa diperkenankan masuk surga. Jika demikian saudaraku, dari manakah kita memperoleh pembenaran? Karena kita ini adalah orang-orang yang selalu berdosa. Itulah yang diberitakan oleh Nats hari ini, yaitu yang selamat hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dibenarkan Allah? Caranya hanya satu, yaitu iman. Itulah yang dipertegas oleh Paulus di ayat 23 hingga ayat 25. Bahwa pembenaran oleh iman itu bukan hanya diperuntukkan bagi Abraham, tetapi juga diperuntukkan bagi kita sekarang. Bagaimana caranya? Caranya bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang diutus untuk menyediakan keampunan dosa-dosa kita melalui penderitaannya di kayu salib di Golgota. Bila kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi anak-anak Abraham yang dibenarkan oleh Allah karena iman kita. Dan pembenaran tersebut diberikan kepada kita secara gratis sebagai hadiah karena kasih karunia Allah saja, bukan karena perbuatan baik kita. Lalu pertanyaannya, iman bagaimana yang bisa membenarkan kita? Yaitu iman seperti imannya Abraham. Iman Abraham itulah patron bagi kita, yaitu iman yang menyelamatkan. Apa itu iman yang menyelamatkan? Yaitu yang percaya walau tidak ada dasar untuk mengharapkan bahwa itu akan terjadi. Iman itulah yang menjadi dasarnya. Seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita mau percaya walau sama sekali tidak mungkin. Kita harus percaya walau harus menunggu keraguan, tanpa menjadi lemah sedikit pun. Dan yang berikut bagaimana itu bisa terjadi atas kita. Yaitu bila kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu. Tidak ada yang mustahil baginya, apapun dapat dilakukannya.
Dan itulah Allah yang kita percayai, yaitu Allah yang selalu menepati janjinya. Kita mau percaya bahwa Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena itu saudaraku, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Bernama Kristen, menjadi ruas nihuria, sudah dibaptis atau bahkan menjadi pengurus, menjadi parhalado nihuria, atau memiliki banyak aktivitas dan kegiatan di gereja, saudaraku, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah. Tidak akan. Yang diperlukan supaya kita dibenarkan hanyalah iman. Tetapi bukan sekedar iman. Harus iman yang menyelamatkan. Karena ada iman yang tidak menyelamatkan, yaitu hanya sekedar percaya seperti orang melompat dalam kegelapan tanpa mengetahui dengan jelas apa yang dipercayainya. Atau ada juga iman yang tidak menyelamatkan, yaitu orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus karena hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani, supaya sehat, supaya sukses, supaya jauh dari penyakit, jauh dari bahaya, atau jauh dari penderitaan. Iman seperti itu, saudaraku, tidak akan menyelamatkan. Justru di 1 Korintus 15 ayat 19, orang-orang seperti ini disebutkan orang yang paling malang. Bukan iman seperti itu, bukan iman yang menyelamatkan. Lalu bagaimana iman yang menyelamatkan? Yaitu yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, satu-satunya juru selamat yang sempurna. Yang percaya bahwa Dia akan mau mengampuni dosa kita dan menyediakan hidup kekal bagi kita. Sehingga kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti dibawanya masuk surga, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan atau perbuatan baik kita, tetapi hanya karena anugerahnya. Iman seperti itulah iman yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang berbuah, yang nampak dalam perilaku sehari-hari kita, yaitu perilaku yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus yang kita tunjukkan dalam semua detik hidup kita. Saudaraku, itulah iman yang menyelamatkan. Itulah iman yang membenarkan kita. Dan itu pula lah, saudaraku, yang menjadi dasar kita untuk berreminiscere seperti nama minggu kita hari ini. Walau kita tidak layak akibat dosa-dosa kita, tetapi di dalam kerendahan hati kita akan berseru, reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Anugerah keselamatan itu telah diberikan. Anugerah pembenaran itu sudah diberikan kepada Abraham sejak dahulu kala karena imannya, dan itulah pula yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Karena itulah kita berreminiscere. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini mari kita coba selidik diri kita masing-masing. Apakah iman kita sudah menjadi iman yang menyelamatkan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti masuk surga karena kita memiliki iman yang menyelamatkan itu? Apakah kita benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi hari ini? Bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal yang bagi kita sama sekali tidak mungkin? Apakah kita masih percaya bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita dari segala keterpurukan apapun? Iman seperti itulah yang mengundang mujizat Tuhan terjadi atas kita. Saudara-saudaraku, camkanlah ujian untuk iman kita. Pertama adalah
ketidakmungkinan. Ujian pertama untuk iman kita adalah ketidakmungkinan. Sekarang apakah kita masih bisa percaya bahwa sesuatu akan terjadi bagi kita dari Tuhan walau tidak ada dasar untuk berharap, karena semuanya sangat-sangat tidak mungkin bagi kita? Apakah ketidakmungkinan itu akan membuat iman kita makin hari makin kendor atau membuat kita menjadi bimbang? Tetapi masih ada ujian lain untuk iman kita, yaitu waktu. Apakah iman kita masih tetap kuat tanpa goyah sedikit pun, walaupun sampai hari ini apa yang kita harapkan yang tanpa dasar itu tadi belum terjadi? Apakah iman kita makin kendor atau kita semakin bimbang karena sudah terlampau lama menunggu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak lekang oleh waktu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak lekang oleh keadaan. Karena itu hari ini kita diajak, mari saudaraku, bangunlah imanmu di dalam Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus membenarkan kita. Dengan pembenaran itulah kita diselamatkan. Dengan pembenaran itulah dosa-dosa kita dihapuskan. Dengan pembenaran itulah Tuhan Yesus akan meloloskan kita dari hukuman kekal di penghakiman kelak. Dengan pembenaran itulah kita akan dibawanya masuk ke surganya, mewarisi hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih, di dalam Yesus Tuhan kami yang mau membenarkan kami. Bukan melalui perbuatan kami atau usaha kami, tetapi semata-mata hanya oleh kasih karunia, oleh anugerah-Mu, didorong kasih-Mu yang tak terhingga itu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami memiliki iman yang menyelamatkan, sehingga Tuhan Yesus membenarkan kami, menghapus dosa kami, dan membawa kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Bapa di sorga yang maha kasih, maha baik, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu menjalani kehidupan ini, sehingga kami selalu mampu menghadapi segala gelombang kehidupan, bahkan mampu menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mengandalkan penyertaan-Mu saja, kami percaya bahwa semua usaha dan pekerjaan kami akan Tuhan perbuat menjadi berhasil. Ya Bapa yang maha baik, lawatlah anak-anak-Mu yang sedang sakit agar mereka sembuh. Juga mereka yang menghadapi pergumulan dan masalah berat, agar mereka memperoleh kelegaan dan kekuatan. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun kelahiran pernikahan, agar mereka tetap bersuka cita. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, terutama para misionaris penginjil di semua tempat. Biarlah semua usaha penginjilan yang mereka lakukan berhasil, sehingga semakin banyak orang yang menerima Yesus dan dibenarkan dan selamat. Terima kasih Bapa yang maha baik, agung dan mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan ayat 2. Kendati
kami undang untuk bangkit berdiri. Sangat berharga jiwaku, nyawanya menebusku. Ku persembahkan hidupku, melayaninya selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, untuk milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.